Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, Bu Fia dan Bu Suci minta maaf ya, hari ini kita belum bisa untuk pembelajaran Zoom. Jadi, sebagai gantinya Bu Fia akan menjelaskan secara singkat tentang pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar, kita masuk di subtema 4 ya. Kita masuk di subtema 4. Jadi, siapkan saja buku petik 3D. Nah, kemudian dibuka halaman 93. Dibuka buku petik 3D halaman 93. Nah, di sini kita masih belajar tentang kalimat saran, ya, masih belajar tentang kalimat saran. Nah, tapi di sini namanya itu kalimat penyelesaian masalah, ya. Jadi kalimat saran dan kalimat penyelesaian masalah itu sama, ya. Jadi mereka itu ada, kalimat penyelesaian dan saran itu ada setelah ada permasalahan. Nah, baru kalimat saran dan kalimat penyelesaian itu bisa digunakan. Nah, kemudian kalimat penyelesaian masalah biasanya disampaikan dengan kata-kata seperti sebaiknya, seharusnya, hendaknya, atau usahakan. Nah, jadi dimulai dengan kata-kata itu tadi, ya. Kemudian, untuk menemukannya, kamu harus membaca teks secara seksama hingga kamu memahami masalah yang ada dan bentuk penyelesaiannya. Nah, di halaman 93 ini ada contoh bacaan ya. Coba Bu Fia bacakan sebentar. Berkunjung ke Museum Batik. Minggu ini, siswa SD Kencana mengunjungi Museum Batik. Museum ini menyimpan berbagai jenis batik Nusantara. Mengunjungi museum merupakan salah satu cara menghargai kekayaan bangsa. Para siswa dibimbing oleh pemandu museum. Pemandu memberikan informasi bahwa saat ini tidak banyak siswa yang tertarik untuk mengunjungi museum batik. Seharusnya, sebagai seorang pelajar, para siswa harus mempelajari kebudayaan agar mengenal budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita mempelajari dan melestarikan keragaman budaya yang ada di Indonesia agar budaya itu tetap berkembang dan tidak punah. Nah, dari bacaan ini tadi Bu Fia menemukan ada 2 kalimat penyelesaian masalah dan dua-duanya diawali dengan kata seharusnya. Ya, jadi sebelum ada kalimat penyelesaian masalah itu ada permasalahannya dulu, ya. Nah, di sini ada contohnya. Permasalahan. Permasalahannya tidak banyak siswa yang tertarik mengunjungi museum batik. Nah, kemudian kalimat penyelesaiannya, seharusnya para siswa harus mempelajari dan melestarikan kebudayaan sehingga dapat mengenal dan menjaga budaya agar tetap berkembang dan tidak punah. Nah, dari situ kita sudah bisa membuat kalimat penyelesaian, ya. Jadi ada masalahnya terlebih dahulu, baru kita memberikan kalimat penyelesaian. Nah, jadi contohnya seperti itu. Kalian jika ada teks dibaca dulu dengan seksama, pahami situasinya, pahami masalahnya. Baru kita membuat kalimat penyelesaian, ya. Setelah kalian mempelajari materinya yang Bu Fia jelaskan secara singkat tadi, kalian bisa langsung mengerjakan buku petik 3D halaman 94, ya.
langsung dikerjakan di bukunya, di buku Bu Petik 3D halaman 94. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Di situ tugasnya masih sama seperti pembelajaran bahasa Indonesia yang sebelumnya, masih tentang mencari kalimat saran dan maknanya. Nah, kalau yang nomor 1 kita bahas dulu nomor 1 ya. Untuk yang nomor 1 di situ ada bacaan. Nah, nanti kalian baca sendiri ya. Ada bacaan tentang menghargai perbedaan. Silakan dibaca dulu. Nah, kemudian di situ perintahnya tulislah kalimat saran yang ada dalam teks di atas beserta maknanya. Berarti pertama kalian harus mencari kalimat sarannya dulu dari teks yang kalian baca tadi. Nah, kira-kira yang merupakan kalimat saran itu yang mana ya? Nah, kalau sudah ketemu, kalian tuliskan di kotak yang ada tulisannya kalimat saran. Nah, setelah itu kalian tuliskan maknanya. Maknanya itu artinya. Maksud dari kalimat saran ini apa sih? Tujuannya apa? Nah, seperti itu ya, gampang banget. Karena kan kita sudah, sepertinya ini yang ketiga atau yang keempat kali ya tentang kalimat saran ya. Ya, jadi Bu Fia rasa semua sudah bisa. Oke. Nah, dari yang nomor 1 ini berarti permasalahannya apa? Permasalahannya di sini yaitu Benny lupa bahwa Agung dan keluarganya pergi ke pura untuk beribadah. Nah, permasalahannya ada di situ karena mereka kan mau main ya, mau main bareng. Terus ketika didatengin ternyata Agung sedang beribadah, sedang ke pura. Nah, kalimat sarannya apa di sini? Siapa yang sudah menemukan? Ya, jadi kalimat sarannya Benny dan teman-temannya tidak jadi bermain bersama Agung, ya. Karena permasalahannya tadi kan Benny lupa kalau Agung itu sedang tidak di rumah, sedang beribadah. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak jadi bermain bersama Agung. Nah, maknanya apa? Maknanya mereka memilih untuk tidak jadi bermain tanpa marah-marah, ya. Berarti mereka menghormati kepercayaan Agung, menghormati kalau Agung itu sedang menunaikan ibadah. Nah, jadi untuk yang nomor 1 seperti itu ya. Kalimat sarannya yaitu Benny dan teman-temannya tidak jadi bermain bersama Agung. Dan maknanya apa? Seperti itu. Gampang kan? Oke. Nah, sekian penjelasan dari Bu Fia. Nanti jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa WA secara pribadi ke Bu Fia atau ke Bu Suci. Oke? Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga selalu sehat, tetap semangat belajar, gak boleh males-malesan. Oke? Tetap ceria. Oke ya? Bu Fia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.